Nah udah gitu lanjut dari durasi Pak, durasi. dari Stop dong. Itu punya orang. dari teman saya yang bisikin bahwa ada sesuatu yang terganggu, kemudian dia merasa tidak nyaman untuk tinggal di situ. Ya mungkin sosok itu pertama mencium bau amis dari kita bawa udang. Ya positive thinking kalau misalnya ada gitu kan, dan positive thinking itu hewan beneran. Ya. Tapi kalau misalnya hewan beneran itu gak bakalan datang, mau itu bu amis mau itu beneran kita bawa daging gak bakalan datang, karena di zaman sekarang itu hewan seperti itu gak bakalan nyamperin sama manusia, takut gitu kan. Tidak hanya di zaman ini, Zaman purba, hanya zaman purba untuk bisa nyontrol di lemak mah. Cut tapi sekarang. Kan kucing, saya bilang kucing. Mentalnya udah jadi kucing. singanya jadi kucing. Rasis kok. Nah, udah gitu, Kangen bola. udah gitu. Kita bakar dulu udang tuh, hasil penangkapan teman saya. Langsung dibakar Dibakar penangkapan tetah anjing. Penangkapan Target operasi Penangkapan liar dong. Gua dibanding sama Bu Susi gak nanti ya? udangnya dagang boti. Penangkap anjing. Gua disergap. Ditenggelamkan. Hasil pengumpulan. Pengumpul hasil tangkap, hasil jaringan, bukan Hasil jaringan topi. Hasil pengumpulan tadi di sungai. hasil pancing, Hasil berburu. Nah, itu berburu. hasil buruan, Hasil buruan. yang tadi teman saya Maaf, salah. yang tadi teman saya, hah? Iya, sok lanjut lagi. Gak gua hasil dari teman saya, kemudian dikumpulin nih, kita langsung ngumpul kan, karena udah dapat banyak, hampir satu topi itu penuh. Satu topi. Jago ya. Jago temen. Sedikit, saya nggak bohong sih, asli nama separah banget. Di sini Bukan chattingan ini, bukan chattingan. Ya, mana ini bukan cerita acara jujur ya. Jujur ini real. real. Pokoknya kita udah dapet, kemudian kita langsung dirasa cukup untuk bisa dimakan berlima. Ya. Kemudian sedikit ada yang ada yang sudah matang dibakar. Kalau nggak salah itu ada 3 tusuk ya, masih yang sudah dibakar. Sisanya belum ketusukan kan. Nah, di situ kita langsung berembuk karena selain dia ada teman-teman yang lain yang merasa diawasi. Ternyata untuk yang pasang hemok itu dia merasa diawasi oleh hewan saja, karena dia bilangnya hewan saja. Tapi yang lain bilangnya dia merasa diawasi Oke. banyak hewan. Itu dia, jadi itu yang bikin kita jiper nih, kita harus putar balik nih. Kemudian gitu di situ kita langsung berembuk untuk melanjutkan perkemahan di situ, untuk tidur di situ, atau kita harus pulang. Itu jam berapa kondisinya? Itu sekitar jam 11 malam. Lama. Nah, itu udah malam banget itu. Itu sekitar jam 11 malam, dan bener-bener center penerangan kita sudah sisa HP. Pertama HP Nokia, gerak nih, uy. HP. Pertama HP jadul, yang kedua HP SS, PSS, Screenshot. HP SS Stainless steel. yang sudah baterainya setengah. Bayangkan dan rasakan Kepedihan punya Betul. Orang itu punya orang. bayangkan. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan kan, antara kita pulang dengan keadaan baterai kita mati di tengah jalan, di tengah perjalanan, atau kita berada di situ dengan keadaan setiap
detik setiap jam kita was-was. Karena waktu itu saya belum punya pengalaman untuk menjaga diri lah istilahnya, menjaga diri dari Bela diri. ya bela diri dari Alam itu ya. alam. Karena menurut saya dulu itu alam sangat buas ya, ibaratkannya tuh kalau dibandingkan kita berada di makam sama di alam tuh kita lebih takut di alam daripada di makam. Di hutan Lebih tepatnya. Ya lebih tepatnya lebih takut di hutan, karena kondisinya kalau di peradaban tuh kita hanya antara jin ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di Hutan. luar dari peradaban antara hewan dan jin, Jadi kesempatan Abang. matinya banyak Nah. kalau di hutan. persenannya antara sekitar 70%-an lah untuk resiko kecelakaan juga kan gitu kan. Tapi emang kalau hutan tuh harus benar-benar full lah. Harus benar-benar siap Siap gitu kan. siapa? Apalah. Endorse. Nah, dari itu kita punya satu keputusan, yaitu kita harus putar balik di sekitar jam 12. Malam Ya. makin mencekam. Udang yang sudah kita dapatkan itu tidak semuanya kebakar, karena kita packing buru-buru, dirasa sudah tidak aman banget gitu kan. Emok pun dilepas, tikar pun langsung digulung, pasang di gede, udah packing, kita langsung caw dengan keadaan topi ketinggalan, ya alas sebagian ketinggalan di situ. Alat berburu ketinggalan. Alat berburu ketinggalan, Pakai kan? hand ketinggalan. Pakai Pakai head dong. Pokoknya dari situ kondisi detak jantung berubah menjadi sedikit memacu ya, karena kondisinya antara hidup dan mati, benar-benar hidup dan mati. Kayak judul lagu. Hidup dan mati. Pertama ya mungkin pengalaman pertama juga, pengalaman kedua nih, pengalaman kedua gunanya kita horornya kayak hiji lah. Kalau kedua balah kedua Kayak gimana kayak season depan. season depan. Biar penasaran kan serta pertama. Nah, kemudian kita putuskan untuk terbalik, kita kembali ke sedikit ke bawah ke tempat bumi perkemahan. Nah, di situ kita gak tahu jalan harus pulang kemana kan, karena jalan sudah benar-benar ketutup. Kalau misalkan malam tuh dedaunan sama ranting tuh udah menutup kan, maksudnya tuh jalannya udah ketutup sama ranting sama daun gitu kan, udah agak ada kelihatan lagi jalan, bener-bener jalan gitu kan. Siang juga udah lu gampang lupa, apalagi malam gitu kan. Makanya jalan satu-satunya itu kita menyusuri air sungai yang ada di situ, karena camp yang apa karena tempat tinggal yang akan kita jadikan tempat peristirahatan itu adalah daerah curug. Otomatis resiko untuk kecelakaannya itu banyak. Pertama, tidak terdengarnya suara apapun di luar selain air. Kedua, daerah perairan itu tempatnya hewan mamalia untuk turun mencari minum. Untuk mamalia ular juga. Ya bisa jadi ular atau apa gitu ya, cuman lebih tepatnya mamalia, hewan mamalia, karena yang sering tinggal itu mamalia. Ketiga takutnya ada air bah. Apa itu air bah? Air bah, Air bah. air yang tiba-tiba muncul kan. Pinggir bandar. Nah, banjir di lapar ya, banjir Bandung. Ngaco. Yang keempat itu resikonya, Tegang. yang keempat itu intinya banyak lah resiko kita Iya. mau didirikan tenda di dekat perairan gitu. Jadi
kita lanjut menyusuri sungai karena jalan satu-satunya itu. Nah, tujuan dari jalan sungai itu, aliran sungai itu, kita harus berada di puncak air terjun yang ada di bawahan. Tepatnya Curug Cipulut. Oh, gak boleh. Tepatnya Curug Pip. Ya, kita Gop. Curug kita. Curug Ci. Nah, lanjut kita melakukan pergerakan dengan keadaan beda dari berangkat. Kalau berangkat itu sedikit lebih cepat, sedikit lebih lambat. Nah, kalau pulang tuh kita sedikit lebih bergegas, lebih cepat lagi, tergesa-gesa sekali. Bahkan bukan satu orang dua orang yang terkait yang nyangkut barang-barangnya di ranting kok ini jadi juga diinterogasi emang gitu manusia jadi bahkan bukan hanya satu orang dua orang yang tasnya nyangkut di ranting yang berbelit di daerah perairan itu, yang daerah aliran sungai itu. Dan kita hampir semua basah kuyup karena benar-benar kita tiarap untuk pulang tuh. Kalau pas berangkat kita masih bisa jauh, kalau udah pulang ya tiarap. Berarti jarang ya Pak untuk orang-orang gitu sebelumnya mendaki ke situ. Kebetulan jarang sekali, hanya orang-orang tertentu yang bisa ke situ. Bukan yang bisa ke situ ya, lebih tepatnya yang mau ke situ gitu. Karena karena menurut saya treknya gitu. Iya, pengalaman saya treknya ekstrim. Jadi kita langsung dihadapkan assalamualaikumnya itu dengan trek yang mantap, bonus, langsung dikasih bonus. Terus pinggirannya itu jurang semua, jadi resiko untuk turis atau wisatawan yang masuk situ. Makanya itu gak dibuka, itu hanya orang yang boleh masuk. Tuh. Jadi lanjut Pak. Terus di perjalanan kita tidak merasakan khawatir apapun ya, karena mungkin makhluk-makhluk yang di situ benar-benar sudah tidak merasa terganggu lagi. Ya. Yang saya cemaskan tuh dari awal ya memang di daerah situ adanya tempat pemujaan gitu. Bahkan dia pada zaman dulu ya, nggak zaman dulu ting lah, pernah ada cerita bahwa di situ ada keluarga yang menemukan tengkorak kucing. Oh, kirain Manusia. Dalam kurung harimau. Inisial harimau. Di situ. Dan warga juga mengklaim bahwa di situ adalah sarangnya. Berarti banyak ya itu. Ya, kalau menurut fakta sih mengambil dari data warga sama data orang yang sering observasi yaitu polhut ya. Bahwasanya harimau tuh gak ada di situ. Gak ada tuh, hanya panther. Mungkin itu panther. Ya bisa jadi. Cuman untuk spesies panther di situ terbilang pula sekarang hanya ada satu katanya. Di tahun 2021 hanya ada satu. Sisa satu. Tapi kalau zaman dulu masih banyak. Lanjut. Jadi pulang selamat. Alhamdulillah kita pulang selamat dengan kondisi baret-baret paling. Oh, berarti itu langsung penutupan ini. Enggak. Karena kondisinya di situ kita pulang sejam. Berarti masih pembahasan. Ya kan cepet lari, budet. Kita lari udah kayak ceking
Kayak dikejar aku laku. kayak dikejar kredipo. Ya. Merek. Bang Emo. Udah glising. Kayak dikejar ini Bang Emok gitu kan. Pakai helm full press, pakai motor Tiger. Full cash. Pakai helm full press, pakai motor gede kan. Tiga tuh kondisinya. Nah, pakai motor Tiger. Iya. Tiger. Iya. Iya, kucing Motor kan. harimau ya, motor harimau. Gitu. Nah, kita tuh langsung turun di kita posisinya langsung ada di ternyata kita posisinya langsung ada di atas curugnya. Curug yang tadi sebutan. Ya. Curug Ci. Oh, curug Ci. Curug Ci. Cipu. Nah, kita sampai tuh di situ. Berarti udah aman tuh, udah tenang berarti. Udah sedikit tenang, aman. Dikit tenang, berarti masih anu ngeganjel. Masih ada yang ganjel. Cuman ya tenang. Lebih tenang dari sebelum-sebelumnya. Masih ada yang ganjel. Gitu. Terus turun tuh kita dari curug itu langsung ke bumi perkemahan yang ada di bawahnya, itu kan yang tempat wisatawan. Langsung kita dirikan tenda di situ, ternyata aman. Jadi sebenarnya nggak ada horor-horornya sih ya, gitu doang. Cuman Ya tidur aja ya, Pak. Saya ngedengerinnya ya. Cantik lima. Iya, Coba yang bikin penonton merinding gitu kan. atau tong nyerekan atau udah Iya. Pengalaman mana? Pengalaman kamu. Tiba-tiba pembahasan langsung penutup kesimpulan apa? Kesimpulannya mana gitu. Anak ya. kesimpulan daftar pustaka gitu. kesimpulan nah coba so. Dari Ngebahas keseluruhan. Pangnengan kan tadi kesimpulan gimana coba dua orang. Bingung. Yang kesimpulan aku mah. Jadi intinya dari cerita fiktif tadi itu Kok fiktif sih? fiktif sih anjing. Bohongan dong. Jujur dong. Jujur ini bukan settingan ini. Salah, aing gara-gara nempo iya Iya. film. Gara-gara Iya. nempo film, sok ada cerita fiktif ini. Nah, di akhir film kan ada. Ini Terus bukan settingan. ini bukan settingan ya, Bu. Kan beneran. Jadi cerita yang saya ceritakan cerita tadi itu cerita ya. Kesimpulannya amanatnya jangan mendaki di malam hari apabila bener kan? Bener. Bener. Apabila Apalagi pakai HP jadul kan. Oke. Malam. Itu sih. Iya itu paling bener sih, jangan. apabila Jangan apa jadwal harus kelat tuh, euy. Apabila alam sudah mulai gelap, hentikan pendakian. Apalagi kalau misalkan kondisi si pendaki itu belum siap untuk Perdana. dalam tanda kutip belum siap ini tuh, belum pernah melakukan pendakian, banyak kan konteksnya gitu kan. Berarti relate juga ya Pak sama zaman sekarang kan ada tuh bocah daki yang umuran SMP, SMA udah manjat gitu kan, gunung-gunung yang hype gitu di Pulau Jawa kan banyak nih. eksistensi. Biasa harus naik gunung buat instastory gitu, jadi Hanya sebagian sih kalau menurut saya. Posisi thinking, posisi thinking. Ya sebagian sih yang kayak gitu. Tapi kan ada juga barangkali yang nonton juga nih, ada yang belum pernah mendaki nih, gimana tuh tipsnya? Iya, karena kan banyak anak-anak muda zaman sekarang SMP, SD mungkin. Nah, ada. yang kemarin terbaru tuh ada yang Sarannya hilang gitu. tuh. Ya gimana tuh? Mabok gitu Pak. Kok mabok sih? Ngantuk Bang. Minum dulu. Kasih minum. Asli ya Klaten. Salah.
Roso. Iklan deui. Roso. Boleh kentut Pak. Silakan. Ya, Pak. Itu tadi lewat. Itu. Itu Jadi Pak. sarannya sih kalau dari saya, kenali dulu alamnya sebelum kau melakukan perkenalan. Kenali dulu untuk menjelajah gitu. Ya kan kenali sebelum perkenalan. Cuma Cari dulu ilmunya. Itu intinya, cari dulu ilmunya sebelum melakukan pendakian, karena pendakian itu kita antara apa, karena di situ yang kita taruhkan antara hidup dan mati dalam pendakian. betul. berat. Alam. Kita tahu alam kan. Iya, jadi ya buasnya alam tuh itu alami gitu. Ketika kita benar-benar tidak punya keilmuan atau kurangnya pemahaman tentang survive loh. Dalam artian survive itu banyak ya, cara bertahan hidup, antara kita harus minum, makan, cari makan, terus melakukan apa, perjalanan, itu salah satu dari survive kan. Kemudian alat-alat yang harus kita gunakan apa ya, dan apa yang harus kita manfaatkan di alam gitu kan. Jangan sampai kita salah memanfaatkan, karena banyak sekali orang-orang yang salah memanfaatkan alam. Ya. Eksploitasi Ya. merenya kayak. Nah, itu. Iya. Tebang-tebang pohon sembarangan kan buat kayu bakar. Padahal kan banyak. dilarang ya. Mantap. Jaga. Cocokmu jaga. Jaga. Ban-ban. Ban jangan itu ban. Nah, itu. Satuan listrik yang bisa mengatur. Oh, jangan. Tiga huruf yang menguasai negara. Jangan. Jadinya gitu, kesimpulannya setiap hutan, setiap gunung itu ada penghuninya. Nah, untuk memasuki kawasan tersebut kita harus punya ilmunya, Doa. termasuk doa. Itu Itu sih intinya. Karena kalaupun kita gak percaya ya sama yang namanya mistis, tapi orang-orang yang di daerah tersebut mempercayai gitu kan. Kalau misalkan kita pergi nih ke suatu tempat yang dimana di suatu tempat itu tidak memperbolehkan dalam pendakian, dalam berjalan itu menoleh ke belakang kan, ada tuh. Nggak boleh menoleh ke belakang, karena dianggap kalau menoleh ke belakang itu pasti tempuan. Jadi melihat, kalau dalam bahasa Indonesia itu selalu melihat hal-hal negatif di belakang itu pasti, dan itu pasti katanya. Nah, percaya atau tidak berpercaya ya kita harus percaya, karena orang-orang di sana, oleh setempat sering mempercayai adat tersebut gitu kan. Itu salah satunya, menghormati adat tersebut. Ada perilaku yang harus kita hormati juga kan di daerah-daerah. Jadi gitu. Jadi nggak boleh seenaknya kan ya Pak ya. Iya. Mendaki juga ada ilmunya. Iya. Dan cukup Pak. Hah? Cukup. Cukup. Ini cukup sih. Terus ditutup tadi, waduh. Iraha nutup nah. Kesimpulan tadi. Kesimpulan. Kan kesimpulan yang tutup. benar sih Pak. Kesimpulan. Terus akhirnya dikenal deh sih ya. Nggak selesai ceritanya. Kan bisa. Di Gimana diajak? Lanjut. Sok, silakan mau ngomong apa. Saya mah jadi pendengar yang baik. Sampai tanggap sama kita mah. Terima kasih Pak. Orangnya teh kebaikan. untung memang kemamanya karek kan. Si nempo dia tentunya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan
Masih banyak cerita-cerita horor yang lain, itu hanya sebagian kecil dari cerita yang menyeramkan yang sudah saya alami. Semoga konten ini bisa menghibur. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. punya channel dia. Iya. Punya channel dia. Dia. Oh jadi gitu. Iya dong. Iya, menanggap aluran. Iya, Raiders na Aspro. Merek. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi kita harus mengenali dulu alat halam. Kita harus mencari ilmunya dulu sebelum kita melakukan kegiatan. Nah, intinya positive thinking dan tetap jaga iman.